Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita sama-sama beranjali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, kita sudah lama belajar Dharma, mendengarkan Dharma. Mungkin ada beberapa atau sebagian besar dari Bapak Ibu di sini atau adik-adik yang sudah mengubah pola pikirnya lebih baik, atau bahkan juga mengubah tingkah lakunya menjadi lebih baik. Tapi dari sebagian besar itu ada sisanya yang sebagian kecil yang sulit untuk mengubah cara berpikir, mengubah cara bicara, atau juga mengubah perilaku. Nah, hari ini saya akan membahas tentang pertobatan. Bertobat adalah satu hal yang baik. Karena bertobat berarti mengakui, menyadari semua kesalahan yang pernah dilakukan, kemudian membuat satu tekad untuk tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Banyak orang yang sudah bertobat, kemudian mengulangi lagi kesalahannya. Kalau istilahnya namanya tomat, sudah tobat, kumat lagi. Jadi kalau lihat tomat, Bapak Ibu boleh berpikir, apakah saya manusia yang betul-betul manusia, ataukah saya manusia tomat yang sudah tobat, kemudian kumat lagi. Pada saat melakukan suatu pertobatan, yang muncul pertama kali, tentunya rasa bersalah. Bersalah pada orang lain, ataupun bersalah pada diri sendiri, ataupun bersalah pada orang banyak. Nah, rasa bersalah ini kalau terus dipupuk, maka akan timbul rasa minder, tidak percaya diri. Nanti disuruh apa-apa jadinya takut. Kemudian ya tidak bisa berkembang, tidak bisa maju. Jadi orang-orang yang sudah menyadari kesalahannya, sudah mengakui kesalahannya, sebaiknya ia mengembangkan satu tekad untuk terus berusaha menjadi orang baik. Inti ajaran Buddha hanya 3. Jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Jadi Bapak Ibu kemana-mana pun berangkat, pergi, mau keluar negeri atau keluar kota, 3 prinsip ini tetap harus dipegang baik-baik. Jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Jangan berbuat jahat, bertekad, sekecil apapun pelanggaran tidak akan saya lakukan, baik lewat ucapan, pikiran, maupun perbuatan. Sengaja maupun tidak sengaja, merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Tapi perbuatan baik sekecil apapun tidak akan saya abaikan, baik lewat ucapan, pikiran, perbuatan. Sengaja maupun tidak sengaja, itu pasti ada buah karmanya, ada akibat karmanya, dan saya tetap akan hargai. Dan yang ketiga, saya akan bertekad. Saya bertekad untuk terus menyucikan hati dan pikiran. Nah, menyucikan hati dan pikiran tidak mudah, tidak semudah kita mencuci baju. Merendam pakai rinso, mencuci sendiri, kemudian jadi bersih. Kadang-kadang sudah direndam 24 jam, 48 jam, tetap aja masih ada bercak-bercak hitamnya. Perbuatan jahat yang pernah kita lakukan, ucapan jahat yang pernah kita lakukan, ataupun pikiran buruk yang pernah kita pikirkan, itu juga tidak semudah itu dicuci kemudian bersih. Dan yang pasti, yang harus diingat baik-baik, bahwa apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu, yang pernah kita pikirkan, yang pernah kita ucapkan, baik hal yang baik, menyenangkan, ataupun hal yang merugikan orang lain, itu tetap ada akibat karma dan tidak bisa dicuci, dibersihkan. Mungkin ada beberapa ajaran yang mengajarkan kalau kita bisa bertobat, maka kita bisa dicucikan, disucikan segala-galanya. Dalam agama Buddha, tidak ada konsep tentang penyucian atau pembersihan dari kesalahan-kesalahan. Nah, cara untuk mengakui kesalahan adalah menyadari, sadar dengan apa yang telah dilakukan. Sekarang kalau kita kemana-mana, atau mungkin di mall, atau mungkin di tempat main di umum-umum, ada beberapa orang yang bunyi HP-nya seperti gong ya, tong tong tong. Istilah orang-orang sekarang mungkin lonceng kesadaran. Atau kalau kita pergi mendengarkan ceramah atau talk show,
ada beberapa judul yang mengatakan kesadaran. Atau mungkin ada juga yang mengatakan be mindful. Semuanya bicara tentang kesadaran. Salah satu cara untuk terus menjaga kesadaran adalah dengan melakukan pertobatan. Bertobat berarti mengakui semua kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Jujur pada diri sendiri. Kalau kita salah pada orang lain, maka kita mengakui kesalahan kita pada orang lain. Tapi kalau kita banyak kesalahan pada orang banyak, misalkan kita sudah membom kota Surabaya, kita berbuat salah pada orang-orang Surabaya, kita langsung mengatakan maaf pada orang-orang Surabaya. Jadi cara mengatakan maaf untuk mengakui satu pertobatan dengan mengucapkan maaf setulus-tulusnya kepada orang yang bersangkutan, atau kepada diri sendiri, atau kepada orang banyak. Kepada orang banyak pun mungkin ada yang segelintir orang, ada juga kepada yang lebih besar lagi, masyarakat. Nah, pengakuan kepada diri sendiri, misalkan, contoh-contoh yang sering terjadi adalah tadi saya ngobrol di belakang, saya sakit badannya suhu, tapi tiap kali saya sakit badan, nggak mau datang ke Dharma Suka, saya ingat suhu, jauh-jauh datang dari Bogor, kok bisa datang ke sini? Jadi saya malu, akhirnya saya datang juga ke wihara. Nah, itu salah satu bentuk bertobat, mengakui kesalahan kepada diri sendiri, bahwa saya kurang semangat. Secara gamblang dikatakan bahwa sebetulnya ibu itu kan mengatakan bahwa saya itu kurang semangat, tapi setelah teringat pada suhu, semangat saya bangkit kembali. Itu mengakui bahwa saya kurang semangat. Ada juga kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan semasa kecil. Contohnya, waktu kecil saya disuruh oleh kakak saya suka membakar semut-semut yang ada di dinding-dinding pojok-pojok ruangan. Sekarang setelah mengenal Dharma, saya sadar bahwa itu perbuatan salah. Dan kalau sampai suatu saat ada akibat karmanya, maka saya menyesal, saya bertobat, saya sabar menghadapi semua karma buruk yang muncul, dan saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ada juga anak-anak atau kita di antara kita yang waktu masih kecil, iseng, ada lubang-lubang, nggak tahu lubang apa, kita tutup-tutup. Kemudian nggak taunya ada ibu-ibu yang bilang itu lubang semut. Begitu tahu itu lubang semut, kita sengaja tutupin lagi, makin lama makin padat. Kemudian akibat karmanya muncul hari ini. Cuma karena kita tidak tahu, jadi kita merasa, aduh, kenapa ya? Sudah banyak belajar Dharma, sudah banyak meditasi, sudah banyak berdana, sudah banyak berbuat baik, mendengarkan ceramah. Saya juga mengubah kehidupan saya, tapi kok masih juga karma-karma buruk ini berbuah. Malah kayaknya hidup semakin sial kalau saya datang ke wihara. Nah, bicara tentang menutup lubang semut, saya pernah membaca sebuah buku. Ada seorang murid Sang Buddha yang ketika masuk ke dalam sebuah gua untuk bermeditasi, tiba-tiba pintu guanya longsor, kemudian tertutup tanah. Akhirnya biku ini tidak bisa keluar dari dalam gua tersebut. 6 hari kemudian, ada orang yang tahu bahwa di dalam gua ada seseorang yang sedang melakukan pertapaan. Mereka, orang-orang ini kemudian memanggil teman-temannya, kemudian digali-digali dan menemukan petapa ini masih di dalam gua. Nah, biku ini adalah siswa Sang Buddha. Kemudian Yang Buddha mengatakan kepada siswa-siswa yang lain, mengapa biku ini sampai terjebak di dalam gua selama 6 hari? Karena di masa kelahiran sebelumnya, ia pernah menutup dengan sengaja lubang semut selama 6 hari. Di hari ke-6 kemudian dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan, kemudian dia menggali lagi lubang semut tersebut. Ada juga mungkin di antara kita yang sewaktu kecil lihat kecoa, kaki tangannya dipotes-potes karena merasa lucu. Kalau adik saya waktu kecil, saya ingat waktu umur 3 tahun, tidak ada yang mengajar, dia suka dengan binatang, anak kucing, anak anjing. Tapi bukan untuk dielus-elus. Adik saya pegang anak kucing itu, dibawa naik ke loteng lantai 2, dari lantai 2 kemudian diturunkan pakai tangga, tret. Nanti dia turun lagi, naik lagi, berkali-kali seperti itu, dan dia senang lihat anak kucing ketakutan. Itu perbuatan yang tidak diajarkan oleh orang dewasa, tapi secara refleks ada dalam diri adik saya. Ada juga anak-anak kecil atau di antara kita yang pernah melakukan kesalahan, melihat ikan waktu kecil ditusuk-tusuk matanya atau badannya, entah itu pakai pensil, pakai garpu, atau mungkin pakai sumpit. Terus kalau ikannya menggelepar-gelepar, kita juga kesenangan. Ada juga mungkin di antara kita yang tidak sadar suatu kecil
diajarkan oleh orang dewasa melihat cecak di atas dinding atau di atap langit-langit, ambil karet kemudian dijepret, pret. Kalau dia jatuh atau buntutnya lepas, tuh senang, tepuk tangan, hore. Ada juga yang menggunakan, sampai hari ini saya masih melihat di banyak tempat menggunakan raket listrik untuk membunuh-bunuh nyamuk, atau mungkin di restoran menggunakan satu alat, tiba-tiba bunyi petak-petak-petak, itu semut-semut yang mati. Kemudian kita juga membiarkan pembunuhan itu berlanjut dan sudah tentu ada akibat karmanya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ada juga beberapa di antara kita yang hobi menembak burung. Ada juga yang hobi memancing. Nah, hobi memancingnya ini luar biasa. Bukan cuma dia memancing, tapi dia juga mengajak sekeluarga untuk pergi memancing. Diajarkan anak perempuannya, anak laki-lakinya semua main ke laut. Dibawa 1 minggu, 2 minggu untuk main ke laut. Padahal memancing adalah perbuatan yang salah, tidak baik. Nah, ada cerita yang lain lagi tentang memancing. Dalam sebuah buku dikatakan bahwa orang yang hobi memancing lahir lagi akan menjadi orang yang sumbing. Karena memancing, mengait, otomatis lahir lagi kemungkinan akan jadi orang yang sumbing. Dalam sebuah jataka, Sakyamuni Buddha suatu saat pernah terlahir sebagai seorang pemuda di sebuah danau, di pinggiran danau. Mata pencaharian para penduduk di daerah tersebut adalah memancing, tapi bukan di laut, memancing ke danau. Ada 2 kelompok pemuda. Kelompok pemuda yang pertama, mereka yang sengaja naik kapal ke tengah danau, kemudian mengambil ikan-ikan, kemudian dibawa ke pinggir danau. Kelompok pemuda kedua adalah pemuda-pemuda yang menunggu hasil tangkapan dari tengah danau, kemudian mereka bertugas untuk membunuh membunuh ikan-ikan itu ya, diketok-ketok pakai pakai batu, pakai kayu, pakai apa sampai mati. Nah, Bodhisattva terlahir sebagai pemuda di kelompok yang kedua. Dia tidak mau menjadi pemuda kelompok pertama yang turun ke danau untuk menangkap ikan. Beliau memilih untuk menjadi kelompok kedua yang memukul kepala ikan sampai mati. Tapi Bodhisattva memiliki belas kasih yang luar biasa. Maka beliau hanya menggetok sampai pingsan, tidak membuat ikan-ikan itu mati. Setelah menjadi seorang sama Sambuddha, akibat karmanya masih ada. Beliau kadang-kadang suka sakit kepala. Jadi walaupun sudah menjadi seorang Buddha, akibat karma tetap masih muncul. Di samping tadi difitnah oleh cinta, dianggap sudah menghamili anak perempuan, atau mungkin dilempar batu, itu hal kecil bagi seorang Buddha. Mengapa? Karena beliau tahu bahwa ini adalah akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan di masa lalu. Jadi Bapak Ibu, begitu banyak kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, sengaja tidak sengaja, disuruh ataupun tidak disuruh, ataupun dengan keinginan sendiri muncul, itu membuat kita harus menyadari kesalahan kemudian bertobat. Nah, 2 minggu lalu saya bertemu dengan seorang ibu yang sudah cukup berumur lah, 50-60 tahun, punya anak 3. Anak paling kecil rajin ke wihara, rajin meditasi, rajin sembahyang, rajin kebaktian. Sekali pergi meditasi bisa 10 hari 2 minggu. Kemudian 2 minggu lalu mamanya ini mencari saya. Dia bilang, "Suhu, saya disuruh anak ketiga saya mencari Suhu. Katanya suruh saya tanya sama Suhu, apa sih kewajiban seorang mama? Gimana caranya jadi mama yang baik?" Pertanyaan ini menurut saya sulit dijawab, karena saya tidak serumah dengan ibu itu, dan saya tidak tahu apa yang terjadi antara si anak dengan si mama. Jadi saya tanya, Ci, selama ini memang gak ngurus keluarga? Teman-teman wiharanya letuk, aduh Suhu, mana? Enggak, dia ngurus wihara, dia pernah gak ngurus rumah. Kita di wihara lagi sembahyang, hujan besar, tau-tau nih orang lari pakai payung. Kita tanya, lu mau kemana? Mau ke pasar, mau belanja buat anak gue makan. Sebentar lagi sibuk ketemu di pasar, nyari makanan buat anaknya juga. Dia mah mama yang baik, Suhu. Kalau anaknya ngomong begitu, anaknya kurang ajar. Saya cuma dengarkan karena saya pikir, kalau anaknya yang ketiga ini rajin meditasi, rajin mendengarkan ceramah, rajin ke wihara-wihara, rajin retret juga, kok bisa mengatakan hal seperti itu? Berarti ada sesuatu hal yang salah di situ. Dan saya tidak boleh menghakimi seseorang. Karena biar bagaimanapun, anak pasti ada pihak anak,
pasti ada sisi benarnya. Mama pun pasti ada segi benarnya. Mungkin terjadi salah komunikasi. Akhirnya saya bilang begini, Ci, kalau menurut teori, seorang mama itu satu, wajib melindungi keluarga, wajib melindungi anak dan suaminya. Seorang mama menurut teori, wajib menyiapkan makanan untuk anaknya, wajib menyiapkan baju untuk suaminya. Dia wajib memasak, pokoknya wajib menjaga supaya rumah tangganya harmonis, rukun. Kemudian sebagai seorang ibu, dia juga wajib, pokoknya kalau pagi suami atau anak belum bangun, dia harus bangun duluan. Dan kalau misalkan malam anak atau suaminya belum pulang, dia nggak boleh tidur duluan. Pokoknya dia harus benar-benar udah kayak pembantu rumah tangga. Enci kayak gitu nggak? Udah, dibilang. Terus saya bilang, kalau anak Enci, kenapa bisa marah-marah seperti itu? Justru saya nggak tahu. Saya cuma tahu dia marah-marah. Apakah karena saya tolol ya Suhu? Apakah karena saya bego ya Suhu? Nggak pinter, nggak cerdas. Jadinya anak saya maki saya tolol. Kemudian saya pikir nggak mungkin seorang anak memaki orang tuanya tolol. Nah ceritanya teman-teman yang lain kasih masukan bahwa ternyata ada masalah dengan anak yang paling besar, tapi mama nggak bisa nasihati anak yang paling besar. Akibatnya adiknya marah, kemudian mengatai mamanya. Coba mama ke wihara bertanya kepada Suhu, gimana caranya menjadi anak yang baik. Nah ceritanya teman-teman wihara semua ngasih masukan, termasuk saya ngasih masukan berdasarkan teori. Kemarin saya tanya lagi, Ci, gimana? Sudah membaik belum hubungan anak dengan Ci? Udah Suhu, udah baik. Mungkin saya memang tolol ya Suhu, memang saya bodoh. Saya bilang, Ci, orang itu gak ada yang bodoh, gak ada yang tolol. Cuma orang itu mungkin kurang berusaha. Ci walaupun rajin ke wihara 10 tahun, 20 tahun, dengerin ceramah, tapi cuma dengerin doang, gak dipraktekkan. Akibatnya anaknya bilang, Mama percuma ke wihara juga, badannya doang, tapi perilakunya kagak berubah. Iya katanya. Tapi saya nggak pernah melakukan kesalahan, Su. Ya sudah saya bilang kalau tidak pernah melakukan kesalahan. Karena kalau benar-benar kita mengakui bahwa kita pernah melakukan kesalahan, kita harusnya bertobat. Kemudian bertekad tidak lagi melakukan kesalahan. Mungkin pernah marahi orang, maki orang, ngumpat orang. Kalau kita bilang Mandarin ada namanya Yanqing Cai Cu. Utang-utang karma di masa lalu sekarang berbuah, maka orang-orang terdekat akan menjadi bumerang buat kita. Saya mencintai orang ini, sangat mencintai. Ternyata ada efeknya, orang ini tidak menghargai saya. Saya punya anak 5, saya paling sayang sama anak yang keempat. Ternyata anak yang keempat paling menyakiti hati saya. Saya paling membenci anak ini, tapi ternyata dia yang menjadi orang di rumah saya, yang bantu saya sepenuh hati. Itu namanya Yanqing Cai Su. Enci ini bilang, gak ada Su, saya baik-baik aja. Dulu Ci, kelahiran sebelumnya, karena dalam agama Buddha, kelahiran gak cuma sekali. Kelahiran itu berulang-ulang. Sekali, 2 kali, 3 kali, terus berulang-ulang. Ribuan kelahiran kita sudah alami. Gak ada Su, saya pokoknya gak ngelakuin kesalahan. Oh ya udah, saya bilang gak apa-apa. Mungkin Enci gak sengaja kali ngomong tolol, goblok di masa lalu sama anak Enci. Kebetulan anak Enci jadi orang tuanya, Enci jadi anaknya. Sekarang lahir lagi, dia jadi anak, Enci jadi mamahnya. Oh ya bisa jadi Su, mungkin aja saya juga nggak tahu. Saya bilang dalam hati, susah sekali ya mengajarkan dharma kepada seseorang sampai benar-benar paham, akhirnya mau mengubah diri. Itu saya bertanya pagi jam 10. Ketemu lagi jam 2 siang karena ada orang meninggal, harus sembahyang jam 4 sore. Saya bilang, Ci sini ada makanan ringan, ada martabak, ada apa Ci, makan dulu. Iya Suhu. Terus dia bilang, tadi kan Suhu bilang saya, lu daripada bengong mendingan lu sembahyang. Jadi saya barusan sembahyang Su, udah baca mantranya Manjusri Bodhisattva 200 kali di belakang meja sana dekat dapur. Oh ya bagus Ci. Saya pikir-pikir Su, mungkin saya pernah ngelakuin kesalahan ya. Saya suka ini ngatain adik ipar saya, tolol, karena adik saya dasar si gila tuh. Tuh saya bilang Ci, mulut Enci ngomongin gila. Sekarang Enci sadar nggak? Oh iya bener ya. Nah saya bilang di sini kita pernah ngatain orang lain gila, tolol, goblok. Nggak sengaja, atau mungkin kenyataannya memang seperti itu. Didengarkan oleh anak kita. Lama-lama anak kita nggak respect sama orang tuanya. Karena anak nggak respect sama orang tuanya, otomatis anak nggak menghormati orang tua. Jadi orang tua ngomong apapun juga sama anak ditentang, terus diajak berkelahi, diajak berantem. Nah di sini bertobat itu sangat penting. Sadar tidak sadar kita harus bertobat, mengakui kesalahan. Jadi sebelum sampai pada hiri dan otapa, rasa malu dan takut berbuat salah, kita harus tahu kesalahan apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dan kita
di sini bukan orang yang benar-benar suci. Kita semua masih punya banyak kesalahan dan sering melakukan kesalahan sengaja maupun tidak sengaja. Jadi kita sekarang harus melakukan pertobatan, menyesali, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Ada lagi anak-anak atau kita sendiri waktu kecil suka mencuri uang orang tua, atau mungkin di sekolah suka mencuri pensil orang lain, atau mengambil botol minum, penghapus, pipek. Itu semua pencurian. Dan kita lakukan di masa lalu karena orang tua kita tidak mau membelikan penghapus yang warnanya hijau sama putih kecil, atau mungkin rautan yang cuma dulu murah harganya 25 perak. Tapi kita melihat barang punya teman, kita senang, kita ambil, kita bawa pulang. Atau pensil-pensil zaman dulu yang begitu sederhananya, tapi karena kita nggak punya, kita cuma punya satu, udah sepotong kecil, lihat teman ada 5, kita ambil, kita bawa pulang. Itu semuanya masuk pencurian, walaupun dilakukan oleh seorang anak kecil dan dilakukan oleh kita 30 tahun yang lalu atau mungkin 50 tahun yang lalu. Ada juga di antara kita yang suka bergosip. Sampai hari ini walaupun diajarkan dalam tiap ceramah, jangan bergosip, jangan berdusta, jangan berbohong, jangan memaki, jangan berkata yang tidak-tidak. Tetap aja sampai hari ini masih suka berbohong, suka bergosip, suka membual. Atau kita zaman dulu, zaman kita kecil, suka mengajak teman-teman memusuhi orang lain, menghasut teman-teman, udah jangan berbuat baik. Atau kita mengajak teman-teman, udah jangan deketin dia, jangan ditemenin, jangan dideketin, dimusuhin. Itu kita semua waktu kecil. Tapi hari ini saya harap perbuatan-perbuatan kecil di masa lalu tidak diulangi lagi. Jadi jangan salahkan, kalau sampai hari ini saya tidak mempunyai teman dekat, saya tidak mempunyai teman yang setia kepada saya tidak mempunyai pembantu yang jujur, saya tidak mempunyai supir yang dapat menyetir dengan baik, saya tidak mempunyai istri yang baik, saya tidak mempunyai anak yang bertanggung jawab, saya tidak punya suami yang dapat dipercaya, atau mungkin saya tidak punya wihara di mana saya dapat bergantung. Saya tidak punya teman-teman sedharma di mana saya dapat keluar dari penderitaan. Saya juga tidak punya lingkungan yang dapat mendukung saya ke arah kebajikan. Itu semua karena kita sendiri, bukan karena orang lain. Ada juga di antara kita yang mungkin sampai hari ini, walaupun senang ke wihara, senang sembahyang, namanya Cait Sabgo udah gak kelewat dah, pakai hioh panjang-panjang atau pakai lilin yang berkati-kati itu sumbang ke wihara. Tapi sampai hari ini masih main judi, masih pasang nomor besar kecil, masih juga ya percaya dengan mimpi-mimpi yang ajaib, kejatuhan cecak langsung percaya, oh nomor 27, mimpi ketemu pocong langsung pasang nomor. Ya, banyak, saya lihat banyak, termasuk di tempat saya tinggal. 90% walaupun rajin liamkeng, mulutnya baca namo Amitofo, sekali bertemu dengan teman-teman yang bicara, tuh ada hari ini saya amit-amit, ketemu orang mati 3 orang. Oh, pasang nomor, itu nomor segini, set keluar, pasang rame-rame, dapat terus mau lagi makan-makan, wihara sepi. Saya bilang, kok nggak ada yang sembahyang hari ini? Lagi pesta ke puncak, habis dapat nomor. Jadi ini luar biasa. Dan itu terjadi di antara kita semua, bukan tidak terjadi. Bahkan mungkin ada di antara kita sadar tidak sadar, ngaku tidak ngaku, tapi sudah dilakukan. Ada juga yang tidak suka membantu orang lain. Sudah tahu berdana itu sangat baik, tapi pada saat mau berdana itu nggak bisa. Yang ada malahan bilang begini, udah lu jangan nyumbang ke wihara itu dah, wihara itu udah kaya, ngapain lagi lu sumbang-sumbang. Atau ada juga yang bilang, nggak saya nggak mau nyumbang uang saya mau nyumbangnya pakai tenaga aja. Atau ada juga beberapa orang yang bilang, saya udah tua duit juga nggak punya, saya nggak mau nyumbang yang lain, cuma mau nyumbang pikiran. Itu ada di antara kita, bukan tidak ada. Ada juga orang yang mau nyumbang, saya mah cukup dah 5.000 aja. Penghasilan 1 bulan 1M, tapi nyumbang masuk 10.000 aja. Nggak apa-apa. Dalam agama Buddha tidak ada sila dosa, tidak ada persepuluhan. Yang ada adalah dalam hati. Saya tulus apa tidak tulus, itu kan intinya begitu. 1.000 perak tulus akan jauh lebih berharga daripada nyumbang 5M tapi nggak tulus. Nah, ada juga di antara kita yang menyimpan iri melihat keberhasilan teman. Dan sampai hari ini 99% dari kita pasti punya iri. Tadi sebelum berangkat ke sini, saya bilang sama satu umat, itu umat yang itu sudah melahirkan tadi malam. Terus komentar dari umat yang saya ajak bicara bilang begini, waduh Suhu,
Berarti si kan sebelumnya punya anak sepasang tuh kembar. Sepasang cewek cowok, lahir lagi anak ketiga cowok. Oh berarti si A, nama anaknya si Rio dah ya. Berarti si Rio sudah bisa digantiin ya Su. Saya bilang, maksud lu digantiin apa ya? Oh ya maaf, saya punya bahasa salah, bahasa pasar. Saya bilang, lu jangan ngomong begitu, kamu jangan ngomong begitu, digantikan. Kita yang dewasa mendengar biasa. Tapi bagi anak kecil yang mendengar itu luar biasa. Wah mama berarti buang saya ya. Saya sudah digantikan oleh adik saya. Padahal saya percaya, dalam hati setiap ibu tidak ada yang bisa tergantikan. Walaupun dia punya 5 anak, dia sangat benci pada anak yang kelima. Tapi dalam hatinya tetap akan muncul rasa sayang, tetap dikasih makan. Kecuali ada kasus-kasus tertentu, yang tadi saya bilang, yang cinta itu. Akhirnya anak kelima gak dikasih makan, gak dikasih sekolah, gak dikasih baju. Tapi itu jarang. Kebanyakan semua mama pasti sayang sama anaknya. Jadi jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak menyenangkan hati orang lain, walaupun kita tidak sengaja, walaupun tujuannya bukan untuk menjatuhkan orang lain. Nah dia bilang begini, keponakan saya Suhu, waktu adiknya lahir, dia iri hati. Terus kamu kok tahu dia iri hati? Kan belum 40 hari kita pergi nengok ke rumah mamanya. Terus kita bingung, kok ini si Koko diam di dalam kamar pembantu, dikasih coklat ngumpet di kamar pembantu, terus makan coklat dalam kamar pembantu, jongkok ambil nangis. Terus mamanya bilang, iya dia iri, soalnya adiknya lahir, semua orang terus nengok adiknya, gak peduli lagi sama dia. Jadi kata dia, ternyata anak kecil pun bisa iri hati tanpa diajarkan. Itu waktu itu usianya 2 tahun. Nah, usia 2 tahun sudah bisa iri hati. Iri hati pada adik kandungnya, iri hati pada temannya, iri hati pada siapapun juga. Apalagi kita yang sudah hidup di dunia 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Iri hati itu tetap ada, tidak mungkin tidak ada. Tapi kalau kita punya kesadaran, pada saat akar iri hati itu muncul, maka kita bisa menebas iri hati tersebut, mengurangi atau mungkin bahkan menghilangkan. Nah di sini ada juga di antara kita yang suka marah, kesel, kecewa sama orang lain. Lewat ucapan, pikiran, perbuatan, sengaja ataupun tidak sengaja. Itu semuanya pokoknya keluar begitu aja. Nah, kita kadang-kadang tidak sadar siapa orang yang kita maki, orang yang kita marah. Tujuannya untuk kebaikan, tapi ternyata menyakiti orang tersebut sampai akhirnya dendam, kemudian merugikan diri kita sendiri. Jadi kalau bicara bertobat, bicara kesalahan, itu tidak akan jatuh daripada karma. Karma ada yang baik, ada yang buruk. Tapi di sini bicara tentang pertobatan, berarti kita bicara tentang hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Jadi sebaiknya kita tidak menyimpan iri hati, menyimpan dendam, menyimpan marah, kesal, kecewa, serakah, atau suka menakut-nakuti orang lain. Kamu jangan ke wihara itu loh, nanti dimintain dana terus. Kamu jangan dengar ceramah bantai itu loh, bantai itu gini. Itu semuanya mengajarkan orang tidak untuk mengarah pada kebaikan. Nanti ada akibat karmanya. Ada juga mungkin di antara kita, suatu masih sekolah, ikutan nyontek. Bukannya menyadarkan teman jangan menyontek, tapi kita bahkan ikut mendukung nyontek, kemudian ngasih contekan juga, terus ikut menikmati contekan-contekan tersebut. Nah itu benar-benar luar biasa, karena harusnya tidak dilakukan. Ada juga sekarang orang-orang yang punya banyak penyakit. Kemudian ketemu obat, nggak cocok. Ketemu dokter yang katanya bagus juga nggak cocok. Itu semua adalah akibat karma di masa lalu. Sekarang berbuah, jadinya kita mesti bertobat. Nah bertobat, biasa kita lakukan dengan hati. Kita bisa ucapkan di depan altar Sang Buddha, ataupun di dalam hati diri sendiri, ataupun depan orang banyak. Kalau biku-biku biasanya 2 minggu sekali baca winaya, kemudian nanti biku senior bertanya, apakah ada pelanggaran dari sekian banyak sila itu? Nah, kembali kejujuran pada si biku yang melakukan pelanggaran. Kalau dia jujur pada diri sendiri dan dia ingin batinnya maju, maka dia harus mengakui kesalahan. Ya Bante, saya ada pelanggaran, ini. Terus kemudian bantenya tergantung, kalau kesalahannya ringan, ya sudah ringan. Kalau kesalahannya berat, akan ada hukuman-hukuman. Sebagai umat awam pun, walaupun bukan sebagai seorang biku, tetap harus mengakui kesalahan. Cara mengakui kesalahan adalah setelah sadar, ini adalah kesalahan yang saya lakukan, saya mengatakan maaf, kalau memang kesalahan ini dibikin oleh diri sendiri dan kepada diri sendiri. Contohnya, kadang-kadang kita makan bukan karena lapar,
tapi karena mata yang lapar. Jadi sudah makan siang jam 12, jam 1 siang, jam 2 siang, lihat kue di PV atau mungkin di Empo, wah warnanya menarik, perutnya nggak lapar, tapi terus matanya lapar, terus pengen makan. Padahal ada diabetes. Atau lihat durian mungkin montong nggak rame lagi ya, durian musang, kata orang enak, tapi saya ada diabetes. Perut saya nggak lapar, tapi mata saya lapar, dicomot. Akhirnya masuk rumah sakit, opnam, karena gulanya tinggi, lemes badannya. Itu harus bilang maaf pada diri sendiri, bukan pada orang lain, bukan pada anaknya. Anaknya paling ngomel-ngomel, si mama nih suhu, kagak bisa dinasehatin, suruh jangan makan durian, malah makan durian. Ada juga orang tua yang saking pengen makan duriannya, sudah nggak tahan. Anaknya beli 5 durian, tiba-tiba hilang 1. Hilang nggak tahu kemana. Terus anaknya nyari-nyari, durian gua di mana? Durian gua di mana? Dituduhlah semua pembantu serumah, supir semua dituduh, tukang kebun semua dituduh. Semua nggak ada yang ngaku. Ternyata mamahnya yang nyuri karena saking pengennya makan durian. Ada orang yang begitu. Nah, di sini namanya bertobat, dilakukan kepada diri sendiri. Aduh, saya harus puji itu sih. Saya harus bertobat, benar-benar menyadari kesalahan saya, dan saya ingin jadi orang yang sehat, bertekad. Walaupun saya lapar, saya akan makan secukupnya. Dan walaupun mata saya lapar, saya tetap tidak akan menggunakan mata saya untuk makan, kemudian menyalahgunakan mulut dan perut saya. Jadi di sini namanya bertobat nggak gampang juga, karena benar-benar harus jujur pada diri sendiri. Nah, kalau kita melakukan kesalahan pada orang lain, maka kita mengatakan maaf pada orang lain. Kalau saat meditasi, saat sembahyang, saat baca parita, terutama saat meditasi ya, terutama kalau ikut retretnya 10 hari, sebulan, 3 bulan, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu kan muncul sendiri. Wah, pernah marahin anak, pernah maki suami, pernah marahin orang tua, pernah bikin mama nangis, pernah bikin papa kecewa, pernah bikin tetangga begini, pernah bikin rumah kebakaran. Itu muncul semua spontan. Kalau sekiranya ada kesempatan untuk minta maaf, coba dicari orang tersebut. Kemudian katakan, saya minta maaf karena kesalahan saya ini dulu. Mungkin orang yang kita ajak bicara tidak tahu kesalahan yang pernah kita lakukan. Atau mungkin dia juga dendam pada kita. Jadi banyak manfaat mengakui kesalahan pada orang lain. Tapi yang paling bermanfaat, yang paling diuntungkan setelah kita minta maaf, yang pasti adalah diri sendiri. Dengan meminta maaf pada orang lain, sama seperti kita tangan berlumuran darah, terus tiba-tiba dicuci tangannya, dibasuh dengan air keran yang terus mengalir. Itu rasanya bersihnya seperti itu. Atau sama seperti orang yang sudah pakai baju kotor main bola sampai kotornya kotor sekali, tiba-tiba nggak sadar kan dia bajunya kotor, tiba-tiba ada mamanya mengingatkan bahwa bajunya kotor, kemudian dia suruh mandi pakai Lifebuoy sampai bersih bebas kuman, dan dia merasa wah bersihnya nyamannya luar biasa. Namanya bertobat rasanya akan seperti itu, luar biasa pada saat kita mengakui kesalahan pada orang lain. Ada juga yang mengatakan maaf bukan pada orang ketiga. Orang ketiga ini cuma 1 orang, tapi mengatakan maaf kepada banyak orang. Misalkan ya, yang mimpin salah baca, harusnya baca namo, dia bacanya jadi nama. Atau mungkin aku berlindung kepada Buddha, bla 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 bla. Yang kedua harusnya aku berlindung kepada Dharma, bla 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 bla. Tapi yang mimpin karena saking tidak konsentrasi, banyak urusan, atau saking kebiasaan udah kayak robot mimpin. Yang pertama aku berlindung pada Buddha dan seterusnya benar. Yang kedua aku berlindung pada Buddha lagi. Sementara umat-umat semua bacanya aku berlindung kepada Dharma. Sebagai pemimpin harus mengakui kesalahan dan dia harus memohon maaf kepada orang banyak bahwa saya sebagai pemimpin kebaktian pada tanggal 8 Juni jam 8 sampai jam 10 pagi di wihara di altar ini tadi telah mengatakan hal yang salah. Aku telah berlindung kepada Buddha 2 kali, padahal harusnya mengatakan aku berlindung kepada Dharma. Itu jujur pada diri sendiri dan mengakui kesalahan pada orang lain, membuat orang lain juga bahagia, senang. Tapi jarang orang mengakui hal tersebut, udah salah udah aja, lewat begitu aja. Itu di depan orang banyak. Atau mungkin sebagai seorang presiden saya minta maaf kepada rakyat Indonesia bahwa mulai hari ini saya pensiun, tidak lagi dapat melaksanakan tugas saya sebagai presiden. Semua kesalahan-kesalahannya semua disebutkan, ini, aku. Atau yang lebih jujur lagi, saya sebagai menteri ini mulai hari ini saya berhenti dari jabatan saya dan saya bersedia masuk penjara karena telah korupsi sebanyak begini. Teman-teman saya adalah terat. Nah, itu luar biasa. Jujur pada diri sendiri dan jujur pada orang lain.
Dan itu sangat sulit dilakukan karena menyangkut harga diri, malu, ego kita yang muncul. Tapi seumpama Bapak Ibu di sini sanggup mengungkapkan maaf di sini, misalkan depan altar tiba-tiba ada ibu-ibu atau bapak-bapak atau adik-adik yang depan, mohon maaf Bapak Ibu, mohon luangkan waktu sejenak, saya ingin chanhui, ingin bertobat di depan orang banyak, di depan Anda semua, bahwa saya telah melakukan kesalahan. Tadi malam saya telah memukul anak saya karena anak saya pulangnya telat. Harusnya pulang jam 6, janjinya pulang jam 6, ternyata dia pulang jam 12 malam. Jadi saya marah, saya hantam dia pakai balok kayu. Itu kalau bapaknya, orang tuanya mau mengakui kesalahan di sini, itu juga akan membuat hati rasanya lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai. Nanti ada komentar, kenapa Pak bisa hantam anaknya pakai balok? Habis anak saya mainnya judi terus, alkohol terus. Saya sudah nasihatin belum Pak? Nanti ada komentar di sebelah sana. Wah, saya sudah berbusa-busa, udah capek. Ini saya udah gak tahan lagi nih. Saya sudah berusaha melatih kesabaran selama 6 tahun. Dari pagi sampai malam, dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ini puncak-puncaknya kemarahan saya. Karena ternyata dia membawa 10 orang lagi teman-temannya untuk minum dan main judi. Jadi saya hantam pakai besi. Nanti 80% orang di sini mungkin menyetujui perbuatan Bapak. Akhirnya lebih terhibur, oh berarti bukan salah saya, berarti salah anak saya. Tapi yang 20% gak setuju. Bisa gak sih jangan dihantam pakai panti rehab kayak panti apa. Tapi dengan pengakuan seperti itu akan membuat hati kita lebih lapang, lebih enak. Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa mengakui kepada orang banyak atau kepada orang ketiga, Bapak Ibu bisa mengungkapkan kesalahan-kesalahan di depan altar. Jadi minggu depan setiap datang ke wihara ke sini mengakui kesalahan bahwa dalam seminggu ini saya telah melakukan kesalahan ini dan telah melakukan hal-hal yang merugikan siapa saja. Saya benar-benar minta maaf kepada Buddha, kepada para bodhisatwa, kepada para dewa, dan saya bertekad tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan ini. Manfaat dari bertobat adalah meningkatkan pelatihan diri kita, meningkatkan kebijaksanaan kita, meningkatkan cinta kasih kita, meningkatkan ketulusan kita, meningkatkan kesadaran. Jadi kalau yang pengen sadar setiap saat, itu bertobat salah satu cara untuk mengawali kesadaran, meningkatkan kesadaran. Dan yang pasti dengan bertobat, mengakui kesalahan, maka keakuan semakin lama semakin berkurang. Jadi Bapak Ibu jangan pernah mengatakan ingin mengikis keakuan kalau tidak pernah mengakui kesalahan. Memupuk kesalahan tanpa mengakui saya punya salah, itu sama aja tidak mengapa-ngapakan keakuan, tetap aja begitu. Tapi kalau kita mengakui saya salah, tapi bukan berarti saya dikit-dikit menyalahkan diri sendiri ya, itu juga tidak baik. Tapi saya mengakui memang saya telah bikin salah, itu sama dengan kita belajar ngikis pelan-pelan keakuan. Sama seperti kalau orang-orang Zen, itu istilah kaca ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau atau adik-adik mau dan ingin melatih diri, nggak usah ke wihara jauh-jauh gitu misalkan, di rumah tiap hari lap kaca aja pakai koran. Itu sama dengan mengikis ego. Karena kaca pada dasarnya sudah bening, tapi kalau diperhatiin tetap aja ada totol-totolnya yang kotor-kotor, dan itu harus dibersihkan. Mengikis batin pun sama seperti itu, walaupun tampaknya seolah-olah sudah bersih, tapi ternyata masih ada bercak-bercaknya. Jadi bertobat adalah hal yang sangat baik. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bertobat, bertekad, tidak melakukan kesalahan lagi, itu sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sendiri, bukan untuk saya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendengarkan pengakuan tobat, pengakuan bersalah dari seseorang, jangan terus merasa bangga. Waduh, saya bangga sekali Su. Tiap kali dia melakukan kesalahan, pasti nyari saya. Saya seolah-olah seperti ini, Romo di gereja yang setiap saat menerima pertobatan dari orang lain. Itu namanya meninggikan keakuan juga. Nah, sebagai teman yang tiba-tiba kedatangan teman lain yang sedang curhat, kemudian mengaku bertobat, dia salah, kita juga melihat kesalahan diri sendiri. Aduh, saya benar-benar juga malu sama diri sendiri. Karena ternyata kebijaksanaan saya kurang, cinta kasih saya kurang, kebijaksanaan saya kurang. Kalau Bapak Ibu sudah merasa bahwa saya sudah tidak lagi melakukan kesalahan, saya sudah mengubah kehidupan saya, sekarang sudah lebih baik, Bapak Ibu boleh meningkatkan yang lebih tinggi lagi. Contohnya, aduh, sampai hari ini saya harus benar-benar chanhui, bertobat. Kenapa?
Karena sampai hari ini saya masih belum bisa ikut retret yang 10 hari. Dana sudah, kewihara kebaktian sudah, berbuat baik sudah, setulus-tulusnya melakukan kebajikan sudah, semuanya sudah. Tapi mau ikut retret ada aja halangannya. Itu pun bisa bertobat. Aduh, saya benar-benar harus chanhui. Hari ini atau minggu depan saya nggak bisa ikutan retret 1 hari mindfulness. Karena apa? Kebajikan saya tidak cukup. Berarti saya sadar diri, saya harus banyak menimbun kebajikan. Atau mungkin lain lagi, saya rajin kewihara, saya rajin sembahyang, rajin berbuat baik, rajin melatih cinta kasih. Tapi begitu lihat kecoa, saya lari, jingkrak-jingkrak, jauh banget. Itu yang ditimbulkan oleh ibu-ibu atau adik-adik yang ketakutan akan kecoa, bukan seperti itu ya, jingkrak-jingkrak, loncat-loncat, tapi harus timbul rasa bertobat dalam diri sendiri. Aduh, saya mesti bertobat, karena ternyata cinta kasih saya masih kurang. Makanya lihat kecoa yang begitu kecil, saya sampai lari, naik-naik ke atas meja. Jadi harus benar-benar disadari, dalam lingkungan kanan kiri, ini tempat yang baik untuk melatih diri. Atau contoh yang barusan saya temui di jalan. Pak Sarwan SMS, suhu sudah sampai mana? Saya pikir minggu lalu saya datang sini jam 8 kepagian, hari ini saya mau pas-pasan ceritanya. Tapi ternyata kebablasan, jadi saya santai di jalan, tahu-tahu SMS saya baca baru sampai tol Cempaka Putih. Dilihat-lihat sudah jam 9:04. Waduh, saya pasti terlambat. Akhirnya saya berusaha mempercepat laju kendaraan. Apa boleh buat? Baru mau turun tol Sunda Kelapa situ, depan saya tangki Pertamina. Namanya tangki Pertamina, jalannya geboy banget, udah kayak kura-kura. Waduh, yang muncul dalam perhati saya tuh kesel, yang marah, ya sebel juga. Ini saya ke kanan ada dia, ke kiri ada dia juga. Jadi dia kayak ular juga. Akhirnya berhasil saya ke kiri, depan saya ada angkot. Angkotnya juga sama nyari penumpang, lelet juga. Jadi lelet sama lelet bertemanan tuh, berduaan. Saya di belakangnya, aduh, saya bilang tobat. Benar-benar harus tobat. Kenapa? Saya kurang kebajikan, saya kurang cinta kasih, saya kurang kebijaksanaan, saya kurang segala-galanya. Jadi ketemu angkot, ketemu Pertamina, akhirnya saya ngoceh-ngoceh sendiri dalam hati, sambil terus jangan marah, terus marah lagi, jangan marah, marah lagi, jangan marah, marah lagi. Sampai terakhir, aduh, benar-benar ini. Topiknya bertobat, ternyata saya mengalami langsung, saya benar-benar harus chanhui. Di tengah jalan pun saya mengalami hal seperti itu. Mau ngebut, mobil Pertaminanya kura-kura, mobil angkotnya juga kura-kura. Bapak Ibu juga sama di rumah, akan menemui hal seperti itu. Di saat kita harus sabar, di sisi lain muncul lagi godaan-godaan yang muncul. Di saat saya ingin asasila, di saat itu muncul lagi istri masaknya yang enak-enak. Di saat saya pengen ciacai, pengen vegetarian, tiba-tiba itu di Muara Karang, menggiurkan tiba-tiba semuanya enak. Itu luar biasa godaan. Tapi di saat nggak pengen vegetarian, biasa aja. Di saat nggak pengen asasila, semuanya serba biasa aja. Di saat bertekad jadi orang baik, segala-galanya jadi susah. Tapi di saat tidak pengen jadi orang baik, semuanya biasa-biasa aja. Jadi Bapak Ibu dalam segala hal harus diingat baik-baik, tekad nomor 1. Jadi Bapak Ibu punya tekad harus dikuatkan kemudian dilatih. Manfaatnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa bertekad, mulai hari ini dan seterusnya, saya bertekad tidak lagi melakukan kejahatan sekecil apapun. Kalaupun sampai saya menemui rintangan, itu bukan salah orang lain, tapi karena kebajikan saya kurang, karena cinta kasih saya kurang, karena kebijaksanaan saya kurang. Mulai hari ini dan seterusnya, saya bertekad untuk melakukan kebajikan dan tidak mengabaikan kebajikan sekecil apapun. Kalau sampai hari ini saya belum bisa senyum yang tulus dengan orang lain, itu berarti bukan salahnya dia, bukan karena dia senyumnya kecut terus saya balas lagi dengan kecut. Tapi dia senyum kecut, tetap saya tersenyum ramah. Kalau saya tidak bisa tersenyum ramah pada orang itu, berarti saya yang harus chanhui, harus bertobat bahwa saya masih kurang, masih jauh dari kebajikan, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Mulai hari ini saya bertekad untuk menyucikan hati dan pikiran. Kalau masih punya halangan, masih belum punya waktu, bukan kesalahan keluarga saya, bukan kesalahan orang tua nggak ngasih izin, tapi karena kebajikan saya yang kurang. Jadi saya harus lebih giat lagi memperbanyak kebajikan. Kalau sampai hari ini saya bertekad untuk mempelajari Buddha Dharma, itu saya bertekad tiap ada talk show, ada seminar, ada ceramah, ada kelas Dharma, ada sharing Dharma, tetap saya akan datang. Ternyata sampai hari ini saya masih belum bisa ikut karena kesibukan kantor. Saya nggak boleh nyalakan sekretaris saya yang nyusun jadwal. Tapi saya harus chanhui, harus bertobat, mengakui kesalahan saya bahwa
Ini akibat dari kebajikan saya yang kurang. Jadi saya harus memupuk banyak kebajikan. Kalau sampai hari ini ada di antara kita semua yang bertekad mencapai nibbana atau mencapai kebudaan, tapi ternyata godaannya semakin lama semakin besar, bukan salah orang lain, tapi saya yang kebajikannya kurang, yang cinta kasihnya kurang, yang tekadnya kurang, yang semangatnya kurang, yang bedananya mungkin kurang, yang ketulusan hatinya kurang. Jadi harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi Bapak Ibu, setiap hari adalah hari yang baik, tidak ada hari yang buruk. Kalau alih-alih feng shui, lihat hari, lihat pintu, ada ukurannya, semua harinya itu ada ukurannya. Kalau kita percaya dengan karma, maka semua hari adalah hari yang baik. Cuman keistimewaan agama Buddha adalah kita bisa menyatu dengan budaya dan tradisi apapun juga. Bapak Ibu mempercayai bahwa semua hari adalah hari yang baik. Tapi kalau Bapak Ibu masih percaya dengan hari yang harus dihitung-hitung juga silakan, tidak ada yang salah. Contohnya anak yang tadi baru lahir tadi malam. Dia cari sukong saya 2 minggu lalu, tanya hari baik untuk melahirkan. Sukong saya bilang tanggal 28 hari yang baik, tapi sudah kelewat karena dia nanyanya tanggal 29. Jadi hari yang baik lagi adalah tanggal 10. Tapi perutnya sudah besar sekali, saya lihat udah kayak orang udah mau pecah begitu. Saya udah stres juga nih, orang gimana kalau perutnya meledak ya. Tapi itu sih tahan-tahan. Saya bilang coba kalau ngingetin psikologi, anak bisa diajak ngomong. Kamu jangan keluar dulu, kamu jangan keluar dulu. Mudah-mudahan berhasil. Iya, suhu diajak ngomong. H-5 statusnya masuk rumah sakit. Saya tanya, kenapa anak lo? Ini katanya udah kontraksi. Oh ya, semoga sampailah tanggal 10. Saya jawab, iya yang terbaik dah, saya bilang gak usah tunggu tanggal 10. Kalau kita lihat hari baik tanggal 10, jam 10, tahun 2010, itu baik kata tukang ramal. Tapi kalau semuanya sudah baik, ini anak, kalau besarnya kita mau tak-atik nih, diramal, nggak bisa diramal lagi. Karena semuanya sudah baik. Ya nggak? Kan pergi kita ke tukang suami ya. Terus sudah gitu kita lihat, Pak, hari baiknya tanggal berapa nih? Tanggal 10, bulan 10, jam 10, operasi sesar. Ini kita iseng jadi orang tua nih, bawa lagi ke orang pintar. Coba tolong di suami, anak saya nanti besarnya jadi apa? Karena jamnya sudah baik, harinya baik, semuanya baik, udah nggak bisa diramal lagi. Tapi kalau kita yang lahirnya sembarangan, itu jadi bisa dibawa ke tukang ramal. Oh ini anak nanti besarnya jadi orang besar, jadi apa, karena harinya sembarangan. Jadi saya bilang sama orang ini, ya adalah yang terbaik, nggak usah nunggu tanggal 10. Ternyata benar, lahirnya tadi malam. Bukan tanggal 10, bahkan tanggal 7. Jadi, apa yang sudah kita rencanakan, kadang-kadang ya kembali ke karma. Tidak bisa kita prediksi sesuai dengan keinginan kita. Yang bisa kita lakukan adalah terus berjuang. Nah, tadi di belakang Ibu Kusuma bilang, kalau sudah capek, sudah malas ke wihara, ingat saya, jadi punya semangat lagi ke wihara. Kalau saya pribadi, yang namanya orang ada capeknya juga, ada jenuhnya juga, ada bosannya juga. Kalau saya memotivasi diri saya sendiri, ingat dengan kata-kata Dhammapada untuk saya. Begitu banyak orang yang mau nyebrang ke pantai seberang, tapi sebagian besar cuma mondar-mandir. Dan saya cuma katakan pada diri sendiri, jangan sampai saya menjadi salah satu yang mondar-mandir. Tapi saya harus jadi orang yang menyeberang ke pantai seberang. Jadi Bapak Ibu di sini pun sama, coba menggunakan, kan Dhammapada banyak syair-syairnya. Mungkin Parita juga ada, atau kata-kata motivasi yang lain dari Tripitaka yang bisa dibaca, atau mungkin Jataka, atau apalah dari Sang Buddha, sabda-sabda dari Sang Buddha sendiri, atau mungkin kata-kata dari Bante siapa yang berkesan, boleh dijadikan satu kata-kata mutiara untuk memotivasi diri sendiri supaya terus berbuat baik, tidak lagi melakukan kesalahan. Kalau saya seringkali menggunakan kalimat seperti tadi, aduh begitu banyak orang yang mau nyebrang, tapi jangan sampai saya menjadi orang yang hanya mondar-mandir. Saya harus jadi orang yang menyeberang. Nah Bapak Ibu, terakhir dari saya, ada tips bagaimana cara untuk memperbaiki karma-karma buruk dengan cara bertobat. Setiap hari sebelum tidur, ini yang sudah diajarkan oleh siapapun juga, nggak cuma agama Buddha, merefleksikan apa yang sudah dilakukan dari pagi bangun tidur buka mata sampai barusan mau tidur. Yang baik apa aja, yang buruk apa aja. Nah yang baik ditingkatkan, yang buruk ya sudah dirubah, kemudian jangan dilakukan lagi. Tiap hari seperti itu, maka setiap hari akan lebih baik daripada hari yang kemarin. Di sini ada satu artikel, saya ambil dari, nggak tahu artikel apa, nggak jelas, tapi artikel ini diambil dari bukunya Tupen Sodron. Satu paragraf saya baca.
Saat meditasi, segala hal di masa lalu muncul, dan kita harus bekerja sama dengan mereka. Kita akan mengingat segala hal yang telah menyakiti perasaan, menipu orang lain, membalas kebaikan orang lain dengan kejahatan, membohongi orang lain, dan menipu. Lalu kita melakukan pertobatan. Mungkin akan muncul rasa bersalah dan juga malu yang akan menghambat pelatihan diri kita. Tapi kita harus bangkit. Saya adalah orang yang berbeda sekarang. Saya yang 5 tahun lalu berbeda dengan saya hari ini. Kalau saya adalah orang yang sama, maka sampai hari ini saya tetap akan melakukan hal yang sama. Tapi ternyata saya melakukan hal yang berbeda dengan 5 tahun yang lalu atau mungkin 10 tahun yang lalu. Dalam meditasi, pandanglah diri kita sendiri. Kita pahami penderitaan-penderitaan tersebut. Kenapa orang tersebut, orang dalam meditasi itu melakukan hal tersebut. Maka kita akan menyatu dengan orang tersebut, akan memahami kesalahan yang telah dilakukan tersebut, dan kita akan lebih memperbaiki kesalahan-kesalahan kita sendiri. Jadi dalam pertobatan kita butuh tanggung jawab. Saya bertanggung jawab atas kesalahan yang pernah saya lakukan, sadar tidak sadar. Kemudian saya harus memotivasi diri sendiri dengan melakukan tekad-tekad atau menggunakan kalimat-kalimat motivasi. Kemudian kita berusaha mengubah apa yang telah kita lakukan salah. Kalau kita tidak bisa mengubahnya, ya sudah, terima saja. Jangan melarikan diri dari kenyataan. Karena melarikan diri dari kenyataan juga tidak mengubah situasi. Kemudian dianalisa dengan menggunakan perasaan bersalah. Aduh, kenapa ya tadi saya gini. Tapi bukan berarti berhayal. Cuma menganalisa. Menganalisa berbeda dengan menghayal, berbeda dengan delusi. Jadi kita cari analisa. Kenapa saya melakukan hal tersebut? Sampai ketemu akarnya. Kemudian kita maafkan. Maafkan diri sendiri kalau saya memang melakukan kesalahan dan tidak merugikan orang lain. Atau maafkan orang tersebut. Karena orang lain pun akan memaafkan kita. Kemudian kalau masih sudah bisa memaafkan, kemudian kita tanya ke orang ketiga. Benar nggak yang saya lakukan? Apakah salah yang saya lakukan? Kemudian ingat yang terakhir bahwa segala hal itu yang sudah berlalu itu semuanya kosong. Semuanya itu sudah berlalu. Yang ada adalah akibat karmanya yang harus kita terima. Jadi Anda, Bapak Ibu, adik-adik semua, gunakanlah kebijaksanaan untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Hidup kita masih panjang, entah berapa lama lagi. 1 menit, kita entah berapa ribu, 1 menit, ada berapa ribu tarikan napas. Seperti itulah sebanyak hidup kita. Kalau hidup kita ada 1 bulan lagi, berarti hidup kita tergantung dari tarikan napasnya berapa puluh juta tarikan napas. Jadi begitu banyak tarikan napas, maka kita manfaatkan sebisa mungkin dengan banyak-banyak mengakui kesalahan, mengubahnya, kemudian bertekad dan menjadi manusia yang baru. Setiap hari adalah setiap saat untuk menjadi manusia yang baru. Jadi seorang suami, jadilah suami yang baik. Jadi seorang istri, jadilah istri yang baik. Jadi seorang anak, jadilah anak yang baik. Jadi seorang karyawan, jadilah karyawan yang baik. Jadi seorang majikan, jadilah majikan yang baik. Jadi seorang nenek, jadilah nenek yang baik. Jangan cuma ngasih uang. Lama-lama neneknya meninggal, cucunya jadi apa? Hancur. Jadi seorang kakek, jadilah kakek yang baik. Jangan pasang muka angker. Cucu semuanya takut. Akhirnya cucu semua ninggalin kakek. Kakek sudah tua, akhirnya kesepian. Semua orang ninggalin saya. Kesalahan dibikin oleh diri sendiri. Kenapa anak cucu gak mau deketin si kakek? Karena kakek mukanya angker. Kenapa kakek mukanya angker? Saya sudah gak tahu, bawaan dari sono sudah angker mukanya. Maka sering-seringlah berkaca, apakah muka saya angker? Kalau angker coba ganti. Maka kalau di Chungwen ada muka sesiang, ada orang atau mungkin ada biku-biku yang sudah senior-senior, kita kalau ketemu mereka kita senang. Langsung muncul dalam hati, aduh ini biku mukanya penuh compassion, penuh welas asih. Ada juga kita ketemu Bante atau ketemu biku langsung ini mukanya sangar amat kayak preman. Bukan ingin mengatai biku tersebut, tapi muncul spontan dalam diri sendiri. Ada juga yang begitu ketemu, aduh ini kayaknya biku gak bener nih, tamak banget, serakah. Itu muncul spontan. Karena semua dari kita
bisa jadi tukang ramal kalau mau. Cuma nggak mau ngikisnya, nggak mau diasah. Nah, kita lihat dalam cermin setiap hari. Itu bukan untuk melihat gua cantik apa gua jelek, keriputnya ada di mana. Karena kata orang yang kemarin saya dengarkan khotbah itu, 20, 30, 40, 50 uban mulai bermunculan. Lihat uban satu, tarik satu, karena nggak mau kelihatan tua. Dicabut satu, muncul 3, cabut 3, muncul 10, cabut 10, muncul 100. Akhirnya disemir masuk ke salon. Itu orang-orang yang tidak mau mengakui kekurangan, kesalahannya. Tapi kita yang sudah belajar Dharma harus mengakui kesalahan kekurangan kita. Jadi gunakan cermin, bercermin melihat. Apakah muka saya, senyum saya sudah cukup simpatik, menarik? Apakah senyum saya tidak tulus sampai orang lain kalau lihat saya kayaknya takut, lari semua. Jadi hati-hati, orang menjauh mungkin karena takut, bukan karena segan. Jadilah orang yang disegani, jangan jadi orang yang ditakuti. Cerita terakhir dari saya. Ada seorang biku namanya Gawampati. Gawampati ini punya kebiasaan mulut nggak bisa diem, seperti lembu yang lagi ngunyah makanan. Nah, yang Buddha melihat Gawampati seperti itu kondisinya, kemudian menyuruh Gawampati setiap hari harus pindah patah ke alam dewa, bukan ke alam manusia. Jadi satu-satunya biku yang pindah patah ke alam dewa adalah Gawampati. Mengapa Gawampati punya kebiasaan mengunyah seperti itu? Karena dulu kelahiran sebelumnya dia adalah seorang samanera muda. Samanera muda yang sedang melatih diri dan senang melatih diri. Kemudian dia bertemu dengan seorang senior. Seniornya sudah sangat tua dan kalau baca mantra namanya orang tua, giginya ompong, baca mantra, baca sutra, mulutnya goyang-goyang kan begitu. Jadi samanera muda bilang sama si biku senior, Bante, kamu baca parita kok kayak lembu? Nah, si senior langsung bilang sama si samanera muda ini, hati-hati sama ucapan kamu. Itu jadi akibat karma loh buat kamu. Samanera muda langsung sadar, karena dia tujuannya benar-benar bukan untuk mempermalukan atau menghina atau pokoknya bukan hal yang jelek, tapi tidak sengaja. Spontan muncul, pok begitu. Seperti kita sering spontan mengucapkan sesuatu yang di luar logika, pok muncul. Samanera langsung bertobat. Tapi akibat karmanya muncul 500 kelahiran kemudian, selama 500 kelahiran dia selalu lahir di lembu jantan, ngunyah-ngunyah makanan. Nah, kelahiran yang ke-501 jadi siswa Sang Buddha, jadi arahat, jadi orang suci. Tapi kebiasaan mengunyah makanan masih ada. Nah, Buddha tahu bahwa Gawampati seperti itu akibat dari karma sebelumnya. Jadi, kalau Gawampati pindah patah di alam manusia, maka mungkin takutnya ada orang yang nanti menghina juga, spontan menghina. Jadi Gawampati disuruh pindah patah ke alam dewa. Jadi bertobat itu sangat sulit, walaupun Gawampati di kelahiran sebelumnya begitu mengucap langsung bertobat, ternyata akibat karmanya tetap ada. Jadi Bapak Ibu, cara mawas diri satu-satunya cara adalah tiap malam rekoleksi, refleksi. Hari ini saya sudah melakukan apa aja. Terus kalau memang sudah mindfulness, sudah sadar, sudah senang meditasi, saat ini muncul, potong, cut. Saat ini muncul langsung potong, saat ini langsung muncul potong. Jadi jangan biarkan sampai jadi ucapan, jangan biarkan sampai jadi tindakan. Karena itu jauh lebih berbahaya. Baru sampai pikiran masih oke lah, potong, lama-lama kita terbiasa dengan hidup yang suci. Maka tekad yang ketiga, menyucikan hati dan pikiran akan terlaksana. Mari kita sama-sama menjadi manusia yang manusiawi. Manusia benar-benar manusia. Karena ada manusia yang luarnya manusia, dalamnya binatang. Ada manusia yang luarnya manusia, dalamnya asura. Ada manusia yang luarnya manusia, dalamnya seperti neraka. Tapi kita berusaha jadilah manusia yang luar dalam manusia. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada cukup banyak pertanyaan tertulis yang masuk. Mungkin kami persilakan dulu kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara lisan. Apakah ada Bapak Ibu sekalian? Baik, jika tidak ada, kami persilakan kepada Su untuk menjawab pertanyaan tertulis yang masuk. Ada 5 pertanyaan saat ini. Yang pertama, yang paling umum ditanyakan adalah seperti ini. Nama budaya suhu. Saya mau tanya, apakah benar jika wanita sedang menstruasi sebaiknya tidak sembahyang?
Mohon diberi penjelasannya Suhu. Terima kasih. Ini kembali kepada budaya. Jadi Ibu yang bertanya hal ini, Ibu boleh membayangkan kalau satu wihara isinya biksuni semua ya. Kebetulan men sama-sama gitu. Jadi nggak ada yang sembahyang, semuanya kan juga tidak mungkin. Kalau saya sudah sering mendengar kebiasaan perempuan-perempuan zaman dulu, kalau menstruasi itu pakai kain, terus bersihnya itu jauh banget di sungai. Dan rumah sama sungai itu mungkin harus berapa jam. Dan kalau pakai kain kan tidak seperti zaman sekarang ya. Ini mohon maaf ya bicara beginian depan altar ya. Zaman sekarang kan mudah ya, sudah banyak pembalut yang dijual, kemudian tinggal ganti toilet, nggak usah ke sungai, toilet di belakang sudah ada. Nah, zaman dulu masih ke sungai, pakai kain, kemudian ribet pakainya ya, ibu-ibu yang ngalamin ya. Mau ke wihara nggak praktis, duduk nggak enak, gelisah. Jadi mungkin orang-orang zaman dulu mama-mamanya bilang, udah lu jangan ke wihara lah, di rumah aja. Jadi itu penyebab ada satu tradisi seolah-olah kalau mens nggak boleh sembahyang. Tapi zaman sekarang beda. Segala hal diberikan kemudahan, serba instan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sembahyang. Karena menstruasi adalah hal-hal yang alamiah. Cuma sebelum sembahyang, coba bersih-bersih dulu supaya sembahyangnya nyaman. Jadi kitanya bisa konsentrasi. Jadi untuk agama Buddha tidak ada pantangan. Yang pantang dalam agama Buddha hanya 5 untuk rumah tangga. Jangan membunuh, sekecil apapun jangan membunuh, jangan mencuri. Barang apapun yang tidak diberikan jangan diambil. Jangan berzina, jangan berbohong, jangan mabuk-mabukan. Itu pantangan dalam agama Buddha. Selebihnya kembali kepada diri sendiri. Kalau mau sembahyang, jangan pakai alasan menstruasi terus jadi malas sembahyang. Tapi bisa bersih-bersih dulu. Jadi boleh sembahyang. Cuman mungkin ada beberapa tempat seperti pura atau kelenteng-kelenteng yang melarang perempuan-perempuan yang lagi datang bulan masuk. Jadi itu diikuti aja karena itu bukan Buddhis, itu tradisi ya. Ikuti aja. Terus beda agama juga sama kita. Semoga bisa menjawab. Pertanyaan berikutnya adalah, waktu kecil saya suka mengambil uang cici di dompet atau meja riasnya. Kurang lebih 30 tahun lalu waktu SD. Tapi digunakan untuk kolekte atau sumbangan pasca rutin tiap minggu di kelas, sekitar gope apa 1000 perak ya. Karma buruk apa ya yang akan terjadi pada diri saya? NB, saya merasa tidak ada yang dirugikan. Cici tidak pernah tahu atau sadar uangnya berkurang, malah saya pakai untuk disumbangkan. Ini hal yang sama saya alami waktu kecil. Saya waktu kecil punya kebiasaan mencuri juga. Mama saya buka toko kelontong. Dan saya hobi dengan uang-uang receh, saya simpan dalam dompet, jadi celengan saya penuh terus. Cuma mama saya bingung, kenapa receh gua habis terus. Saya sempat dengar, itu kejadian sekitar umur berapa nggak tahu, sampai 2 SD. Karena rumah saya waktu itu bukan di Bandung, tapi di Cimindi ya, di daerah. Saya cuma dengar mama saya sempat kalau cerita sama teman-temannya suka ngomong, uang receh gua hilang, terus jumlahnya selalu sama. Yang kalau zaman dulu kan 25 perak, 5 perak ya, 10 perak kan. Jumlahnya sama gitu, kalau hilang 5 perak berarti hilang 5 perak semua. Sempat mungkin teman-temannya bilang itu pasti tuyul yang ngambil. Lama seperti itu. Sampai suatu ketika saya punya laci juga kalau nggak salah, saya kunci. Suatu ketika mungkin lagi cari-cari barang, papa saya dibongkar, tiba-tiba nemu receh yang begitu banyak atau lemari penuh dengan uang receh. Satu kebiasaan mencuri saya, yang kedua adalah saya nggak tahu, saya udah nggak ingat lagi. Cuma mama saya bilang sama saya gini, saya suka mencuri barang-barang yang ada di toko, penghapus, pensil segala macam. Terus saya bagi ke teman-teman di sekolahan. Jadi mamanya teman saya bilang sama mama saya, makasih ya anak kamu kayak Sinterklas suka bagi-bagi hadiah di sekolahan. Terus mama saya bilang, pantesan barang dagangan gua habis semua, buku tulis lah, ya penghapus, ya pensil, habis semua hilang, termasuk runcingan itu. Nah, kasusnya mungkin sama seperti saya. Kita berdua sama. Satu digunakan untuk kolekte, saya bagi-bagi di kelas jadi Sinterklas. Yang saya alami sampai hari ini adalah, dulu saya tinggal di Jembatan 2 di Telugong. Namanya Telugong, daerahnya kumuh. Bukan kumuh, padat. Suatu ketika ada umat baik hati. Bisa kerja, bisa cari uang sendiri.
ngasih HP Ericsson Sony T berapa saya lupa, 610 apa 630. Hasil uang jerih payahnya dia, harganya sekitar 1 juta. Saya baru pakai 2 hari dan belum bisa pakai. Tiba-tiba ada orang datang, orang Chinese. Dia bilang, Suhu, udah lama gak ketemu Suhu. Terus saya GR sendiri, laki-laki nih orang. Terus saya GR sendiri, wah hebat amat gue ya, dikenal orang tapi gue gak kenal orang. Terus dia ngomong, kenal sama Suhu ini enggak, Suhu ini enggak, Suhu ini. Saya bilang kenal, semuanya yang dia sebut kenal semua. Terus dia bilang, Suhu, saya mau telepon orang di rumah tapi pulsa saya habis. Boleh nggak saya pinjam sebentar handphone Suhu? Boleh, saya bilang. Saya kasih tuh yang baru 2 hari yang belum bisa saya pakai. Terus tahu-tahu dia bilang, halo. Aduh Suhu, sinyalnya jelek, nggak jelas. Halo, keluar, halo, setengah jam nggak balik lagi. Udah setengah jam karena mau Imlek, saya lagi bikin mading juga. Saya lihat-lihat, kok hilang suara halo-halonya, kagak ada. Kemana nih orang? Saya suruh pembantu cari orang di luar, udah nggak ada, raib semuanya. Tapi itu yang saya alami, handphone hilang. Dulu sebelum jadi sama Neri, sebelum cukur, papa saya bilang, kamu jangan ke wihara terus, lihatlah dunia luar, jangan mikir mau jadi biku aja gitu ya. Mungkin kamu kurang bergaul ini, jadi kebanyakan main di wihara, mendingan kamu jalan-jalan. Nih, beliin motor, udah kuliah, beli motor, sana jalan-jalan, kemana aja kamu pergi. Hilang juga tuh motor. Hilangnya nggak jauh-jauh di wihara lagi mau kebaktian hilang. Terus 3 bulan kemudian, saya pinjam motor teman pas Waisak, mau beli lilin. STNK di saya, motornya hilang juga. 3 bulan kemudian, akhirnya papa saya beli motor baru lagi buat saya pakai. Terus papa saya bilang, ingat, nggak boleh bawa ke wihara naik angkot aja. Udah naik angkot, udah diikutin, hari itu nggak tahu kenapa pengen lagi naik motor iseng. Hilang lagi, setahun hilang 2 motor. Dan sering kehilangan barang saya. Tapi sebelum saya jadi, ya maksudnya benar-benar menyadari bahwa Buddha Dharma Sangha pelindung saya juga hobi ke tukang-tukang ramalan. Tukang ramal bilang begini, saya itu yang ramal. Waduh, kehidupan dulu kamu ini suka nyolong babi, nyolong sapi, nyolong kerbau, suka nyembunyiin ayam tetangga. Oh, ya mungkin aja jadi saya berpikir yang seperti ini kalau barang hilang. Oh, mungkin dulunya saya memang tukang nyolong. Jadi kebiasaan nyolong masih saya bawa sampai kelas 1 SD, 2 SD. Termasuk nyontek. Waduh, saya hebat nyontek. Tapi setelah kenal Dharma, saya berusaha merubah sifat-sifat saya seperti itu. Jadi kalau saya ngajar di Nalanda, saya sudah tahu persis anak-anak yang tukang nyontek, karena saya sudah tahu gaya nyontek itu seperti apa. Saya tahu groginya, saya tahu stresnya, saya tahu tertekannya orang nyontek. Jadi Bapak Ibu di sini yang jadi dosen atau jadi guru, jangan takut sama orang-orang nyontek, jangan stres. Mereka lebih stres daripada kita sebenarnya. Karena mereka stres takut ketahuan, yang kedua takut nilainya jelek. Kalau kita nggak ada beban. Jadi ini di sini, karma buruk tetap akan ada karena sudah mencuri. Cuman di sisi lain ada perbuatan baik, yaitu berdana. Cuma mungkin belum sadar bahwa ini sudah berdana, masuk kolektor. Jadi tetap ada 2, bukan dibilang tuntas. Nyuri terus berbuat baik jadi 0, nggak bisa. Nyuri adalah nyuri, berbuat baik adalah berbuat baik. Nyuri akan berbuah akibat karmanya. Siap-siap kehilangan barang suatu saat. Berdana juga kita akan menerima barang lagi. Jadi kayak saya ya, sebentar dikasih handphone, sebentar hilang. Nanti di sini ada yang ngasih lagi, hilang lagi. Nanti gak lama ada yang ngasih lagi, hilang lagi, seperti itu. Sampai kemarin dikasih orang BB, saya pakai 2 tahun, tiba-tiba saya turun mobil, jatuh, hilang. Dilihat dari CCTV, nggak sengaja ada orang masuk wihara, hujan-hujanan berteduh. Toto pas keluarnya tiba-tiba dia mungkin menemukan durian runtuh. Dari CCTV kelihatan badannya bungkuk. Mungkin ambil sesuatu, berarti BB saya sudah hilang. Bulan kemudian ada orang ngasih BB lagi. Terus saya nggak hobi pakai AC, nggak tahan AC. Jadi udah sebulan kemudian waktu pulang dari Atmajaya situ lewat pecahan 2 Grogol sama arah Bogor, Jagorawi. Kan cukup padat jalanan, banyak pohon-pohon. Karena saya nggak kuat AC, saya buka kaca sebesar-besarnya. Alasan saya cuma satu, karma di mana aja pasti berbuah, nggak usah dihalang-halangi. Karmanya benar-benar berbuah muncul. Tiba-tiba muncul ada kepala orang depan saya. Kebetulan saya lagi namanya macet. Tiba-tiba saya buka HP, terus nggak sengaja selesai kaca dibuka ya, saya pegang HP.
pegang BB-nya saya taruh di paha, tiba-tiba ada kepala muncul, tahu tangan cakar-cakar saya. Terus saya begini, saya begitu lagi, tahu orangnya hilang, sampai saya deg-degan sendiri. Loh, ternyata orang, saya pikir monster itu kan. Seret hilang, akhirnya saya baru sadar. Lebih sadar lagi dah. Apapun, kalau memang punya saya biarkan di tengah jalan pun tetap akan menjadi milik saya. Tapi kalau sesuatu memang bukan milik saya pertahankan mati-matian, tetap aja di halo, hilang orangnya, pergi. Jadi di sini yang suka mencuri seperti saya, siap-siap suatu saat akan kehilangan. Apapun yang terjadi, nggak ada excuse lagi gitu. Nah yang berikutnya, nama budaya suhu, kalau kita sudah cut pikiran buruk yang muncul, bagaimana akibat karma yang muncul? Akibat karmanya nanti cut juga, jadi tenang. Kalau nggak dipotong pikiran buruk yang muncul sampai selesai, maka akibat karmanya dari pikiran juga sampai selesai, sampai 100. Tapi kalau baru muncul satu kita potong, maka akibatnya juga satu baru satu muncul kepotong juga. Contohnya Pak Sarwan. Saya berpikir Pak Sarwan adalah seorang pemabuk. Dan dia pasti menelantarkan keluarganya. Alasan saya adalah badan dia kurus sekali. Maaf ya Pak Sarwan. Itu pikiran buruk saya loh. Padahal mungkin secara biologis, genetik memang orangnya kurus seperti itu dan dia happy dengan keluarganya. Tapi saya berpikir seperti itu. Asal lihat dia pasti pikiran saya begitu. Setelah saya kenal Dharma, saya berusaha memotong akibat karma. Pak Sarwan pasti orang yang pemabuk. Tek, saya potong. Nggak boleh saya lanjutin lagi. Pak Sarwan pasti saya potong lagi. Nah besok lusa akibat karmanya. Pak Sarwan kalau ketemu saya, dia punya pikiran buruk juga. Kalau mau ngobrol nih, mau curhat nih berduaan, mungkin nyambung. Mungkin Pak Sarwan berpikir begini, saya kalau latih suhu orangnya matre, kalau kesini ganti-ganti mobil. Terus karena saya membiarkan pikiran saya merajalela, pikiran Pak Sarwan pun sama mungkin merajalela. Kalau udah matre, pasti lanjutannya ada tuh, cerita sendiri dari Pak Sarwan. Tapi begitu saya potong, Pak Sarwan orangnya langsung saya potong. Pak Sarwan potong, Pak potong, langsung pek, nggak ada lagi. Jadi kalau ketemu Pak Sarwan ya biasa aja. Pak Sarwan pun sama, suhu matre, kepotong lagi suhu, akhirnya terus ketemu saya jadi biasa aja. Itu baru pikiran. Jadi konsepnya seperti itu. Kita berpikir apa tentang orang lain, hasilnya seperti itu, sepotong-sepotong juga. Jadi kalau kita bisa tuntaskan semua pikiran buruk, maka akibat karma dari pikiran juga akan tuntas. Pertanyaan berikutnya, apakah Hong Shui menurut agama Buddha bisa dipercaya? Agama Buddha ini nggak ada Hong Shui masalahnya, setiap hari baik, setiap waktu baik. Jadi bagi mereka yang percaya, ya bisa dipercaya. Bagi mereka yang nggak percaya, ya nggak bisa dipercaya. Ini relatif. Tapi di Buddha sendiri nggak ada Feng Shui, semuanya tradisi. Jawa Kejawen punya hitungannya sendiri. Orang Islam punya hitungannya sendiri. Orang Israel, orang Yahudi semua punya hitungan sendiri. Orang Chinese punya hitungan sendiri. Tapi Buddha sendiri tidak menghitung. Pokoknya semua hari baik dan semuanya berdasarkan hukum karma. Pertanyaan yang kelima, ini sangat menarik. Jadi saya taruh terakhir. Selamat siang suhu. Suami saya 1 kali, 2 kali punya will. Kita bertengkar lalu dia minta maaf dan saya terima. Lalu terulang lagi. Akhirnya saya seperti mati rasa. Istilahnya tutup kedua mata. Saya bukan tipe yang bergantung suami, namun tetap melakukan kewajiban sebagai istri dan mama sesuai teori. Saya hanya memikirkan 3 anak remaja saya, sehingga saya tetap bertahan. Forum terbuka face to face sudah saya lakukan dengan suami. Sesaat dia menyesali dan menyadari kesalahannya dan minta maaf, namun beberapa bulan ke depan pasti terjadi lagi dengan will yang sama. Minta saran suhu, terima kasih. Saya pernah ikut dengan Pak Usedal di Puncak 2009. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ikut bareng saya pernah ingat cerita satu tentang Jataka yang diceritakan oleh Sayadaw. Saya lupa ingat, tapi kira-kira seperti ini yang saya tangkap. Sakyamuni Buddha sedang membabarkan Dharma dengan para murid-muridnya. Yang hadir salah satunya adalah seorang biksuni. Biksuni ini tiba-tiba klik dan langsung plok ke masa lalu. Masa lalunya jauh sekali. Tiba-tiba muncul spontan tergambar seperti itu. Yang muncul adalah Sakyamuni Buddha terlahir sebagai seekor gajah punya 2 istri. 1 gajah betina tua, istri tua, yang satu lagi gajah muda. Nah, bikuni ini adalah istri yang tua.
dan yang muda adalah Yasodhara. Sakyamuni Buddha tidak pernah membedakan kedua istrinya. Sebagai gajah ya. Si jantan nggak pernah membedakan kedua betinanya. Dia tetap sayang sama kedua betinanya. Tapi yang punya rasa iri hati adalah si yang tua. Jadi suatu ketika, ini kebetulan si gajah jadi pemimpin rombongan para gajah. Dia menguasai banyak gajah-gajah. Nah, pemimpin yang tua, istri yang tua, suatu ketika kesel, marah. Karena seringkali jalan ke taman atau kemana-mana, seolah-olah tampak di mata yang tua, Sakyamuni Buddha lebih sayang kepada yang muda. Contohnya, menurut versi yang tua. Waktu rombongan gajah dibawa ke dalam sebuah taman yang penuh dengan bunga-bungaan. Tiba-tiba belalai si gajah, yang jantan ini iseng. Pakai belalainya, dahannya dipegang, kemudian digoyang-goyang, otomatis bunga-bunganya jatuh berguguran. Dasar, memang kebetulan lagi kondisinya memungkinkan untuk berpikiran jahat. Muncul angin. Angin bertiup, meniup daun-daun yang dijatuhkan itu, cuma jatuhnya ke yang muda. Yang tua nggak kedapatan daun sama sekali, nggak kedapatan bunga-bunga juga sama sekali. Benar-benar bersih, tapi yang muda penuh dengan taburan bunga. Yang tua berpikir, dia sayang sama yang muda, nggak sayang sama gua. Padahal sebetulnya karena konsep tadi, angin nggak sengaja menerbangkan ke arah yang tua. Dan sejak hari itu dia dendam luar biasa sampai bertekad mau membunuh yang muda. Tapi apa boleh buat, ternyata yang tua malah meninggal duluan. Meninggal duluan karena memang mereka melatih diri, akhirnya jadi manusia. Walaupun sudah jadi manusia, tetap masih berusaha untuk menjahati yang muda. Jadi, Will, itu juga nggak resmi, saya anggap Anda sebagai yang tua, yang wanita idaman ini sebagai yang muda. Coba Ibu renungkan, dalam kelahiran sebelumnya, siapa tahu Ibu jadi yang muda, dia jadi yang tua. Atau hal-hal yang lain lagi, mereka berdua setiap kelahiran selalu jadi suami istri. Kemudian dua-duanya bertekad dalam setiap kelahiran harus jadi suami istri. Ternyata dalam kelahiran sekarang jodoh dengan Anda begitu kuat, akhirnya menikah dengan Anda secara fisik, tapi karena ada ikatan hutang piutang janji di masa lalu, mengakibatkan hatinya ikut sama orang itu. Akibatnya seolah-olah dia selingkuh. Padahal kalau kita pelajari lebih dalam lagi tentang kelahiran yang berulang-ulang atau masa lalu, mungkin yang jadi selingkuhan, maaf, Anda. Dan mereka adalah sepasang suami istri yang sudah terjalin beberapa kali kelahiran. Nah, di sini saran saya, Ibu jangan terpaku atau berduka dengan kondisi hari ini. Suami sudah menyesali dan menyadari kesalahannya, terus minta maaf, itu hal yang baik. Tapi kalau dia mengakui lagi atau mungkin mengulangi lagi kesalahannya, itu berarti ada dua penyebab kalau saya bilang. Satu, mungkin dari diri sendiri, dari diri suaminya yang butuh perhatian, yang bisa memuaskan cuma yang orang itu. Atau yang kedua, ikatan karma mereka begitu kuat sampai tidak bisa dipecahkan oleh siapa-siapapun juga. Walaupun dia sudah minta maaf, menyesali, menyadari, dan dia mau bertanggung jawab, tetap aja dia mencari orang tersebut. Karena dia sendiri tidak berusaha memutuskan ikatan itu. Satu lagi yang saya bisa analisa adalah dari Ibu sendiri. Coba Ibu introspeksi diri, apakah selama ini sudah menjadi istri yang baik, sudah menjadi ibu yang baik, istri yang baik, atau mengurus rumah tangga dengan baik. Karena menurut saya semua orang sama, butuh diperhatikan, butuh disayang, butuh dimanja. Coba Ibu introspeksi diri, apakah ada ucapan-ucapan yang sering kali kita ngomong tapi menyinggung perasaan suami. Padahal tujuan kita bukan menyinggung, karena sudah jadi habit, kebiasaan, tapi suami lama-lama dengarnya enek, akhirnya kabur pergi ke tempat lain. Atau ada tingkah laku kita yang sengaja atau tidak sengaja, yang tidak menyenangkan hati suami, membuat suami juga enek, akhirnya pergi juga ke tempat lain. Atau kita punya pandangan, punya pola pikir yang tidak sejalan dengan suami, akhirnya suami cari teman diskusi, ketemunya juga dia. Atau ada lagi, Ibu
beda paham dengan suami dan tidak ada penyesuaian, akhirnya di rumah tidak ada kedamaian. Jadi walaupun ibu bilang, saya berusaha melakukan kewajiban sebagai istri dan mama sesuai dengan teori, tapi karena ibu tidak punya hati, nggak pakai hati, akhirnya rumah hambar, nggak ada suasana home sweet home, suami akan lari. Dan hati-hati, anak-anak lama-lama juga akan lari, karena tidak ada kedamaian. Jadi di sini ibu boleh introspeksi diri, kesalahan-kesalahan apa yang pernah dilakukan, coba dirubah. Saya rasa seorang suami sama ya, pulang ke rumah butuh kenyamanan. Tapi saya perhatikan ada beberapa istri, suaminya sudah capek di jalan, begitu sampai rumah, buka pintu rumah, belum juga duduk, suaminya langsung ngeluh. Tentang anak, tentang pembantu, tentang uang makan, tentang uang sayur yang naik, tentang gas yang habis, tentang beras, tentang apa, ngeluh. Jadi coba lihat ke dalam diri sendiri, apakah ibu tukang ngeluh? Karena suami juga enak ya kalau ketemu istri yang ngeluh melulu ya. Jangan bilang suami istri dah, kita bandingkan dengan teman. Kita kalau ketemu teman yang ngeluh terus juga capek. Kita juga kabur, gak mau temenan sama dia. Kita ketemu teman yang pelit juga males, kita gak mau temenan sama orang yang pelit. Ketemu orang yang royal main terus, kita juga enak, males juga. Ketemu orang yang senangnya ngomong dharma terus pagi siang malam dharma juga enak. Iya nggak? Orang mah normal-normal aja. Asal ketemu suhu ngomongnya dharma, asal ketemu suhu ngomongnya bertobat, asal ketemu suhu ngomongnya jadi orang mesti jadi Buddha. Lama-lama orang malas ketemu suhu. Saya belum jadi Buddha juga, susah. Jadi coba ibu lihat di sini, ibu nih cenderungnya ke yang mana? Sampai suami bisa pergi meninggalkan ibu dan memilih dia. Ini ada kisah nyata nih. Kisah nyata orang kaya sepasang, tapi nggak kenal saya sama orang yang sepasang ini. Yang cerita adiknya kaya juga. Dia bilang begini, suhu, koko saya selingkuh. Terus asal saya, ya sekarang hubungannya gitu-gitu aja. Tapi parahnya suhu selingkuhnya sama pembantu, sama tukang pijit. Dan ibu-ibu gemuk lagi, orang kampung lagi. Oh ya, saya bilang, kok bisa begitu? Nggak tahu. Padahal asal saya perawatan, ke salon. Waduh, udah ngabisin duit dah. Untuk supaya tampil cantik dan suami tidak selingkuh. Tapi setelah dijaga-jaga tetap selingkuh dan ketahuannya sudah punya anak satu. Sama siapa selingkuhnya kalau mau tahu? Sama tukang pijitnya. Badannya juga nggak langsing, yang gendut, jelek lagi, udah mbombo. Alasannya cuma satu. Apa saya bilang alasannya? Kan penasaran ya, mau cari gosip juga saya. Alasannya cuma satu. Koko saya bilang, saya bersama dengan wanita idaman saya merasa didengarkan. Nah loh, saya langsung diam. Itu saya. Suami ganteng, kaya, punya istri cantik, badannya bagus, kita bilang ideal. Tapi ternyata istri gak suka mendengarkan. Sedangkan suami senangnya didengarkan. Dia akan mencari orang-orang yang hobi mendengarkan. Ketemulah tukang pijitnya, sambil pijit sambil dengerin. Saya pikir-pikir gak salah juga, benar juga. Tapi dia punya beban-beban semuanya hilang, lepas karena ada orang yang mendengarkan. Jadi di sini kesalahan suami istri, kesalahan hubungan mama dengan anak, kakek dengan nenek, atau saya dengan guru saya, atau mungkin teman dengan teman adalah tidak ada yang mau mendengarkan. Itu timbul lama-lama gapnya makin lama makin besar. Benar nggak kalau dipikir-pikir? Benar. Karena kita semua sebenarnya pengen ngomong dan pengen didengarkan. Jadi tadi saya bilang sama dia, kenapa sekali-kali bukan kamu yang ceramah, saya yang mendengarkan. Dia bilang saya nggak bisa suhu. Kamu namanya siapa? Rudi bilang nggak bisa suhu. Saya bilang bukan nggak bisa, nggak niat aja. Kalau bisa juga semua pengen. Sekarang dia mendengarkan saya 1,5 jam, dia senang. Coba kalau dia tinggal sama saya 24 tahun dan saya ngomong terus, dia diam terus. Saya pasti dia kabur juga. Walaupun dharma itu indah di awal, seperti kata lagu ya. Indah di awal, indah di pertengahan, indah di akhir. Tapi kalau saya ngomong terus dan dia mendengarkan terus, sih didengerin terus sama 24 tahun, saya yakin dia nggak jadi Buddha. Yang pasti jadi marah dia, lama-lama sebel. Kenapa harus diam terus saya? Kenapa harus saya ini terus? Karena otomatis sifat orang itu ingin didengarkan. Jadi ibu, saran saya coba ibu jangan cuma melihat kesalahan dari suami, tapi coba ibu lihat kesalahan diri sendiri. Apakah ibu sudah cukup mendengarkan? Kalau ibu bilang saya sudah mendengarkan suami saya, suhu. Apakah ibu mendengarkan dengan hati?
Karena kadang-kadang ada orang mendengarkan gak pakai hati, pikirannya jalan-jalan sendiri, ya kan? Nyebelin juga ketemu orang begitu. Kita udah ngomong panjang lebar, atau dia ngomong, tadi lu ngomong apa ya, gue gak ngerti. Aduh, capek banget dah. Itu benar-benar kalau dibalik ke bertobat, Hanhui. Aduh, benar-benar kebajikan saya kurang, sampai saya ketemu sama orang yang gak bisa mendengarkan saya. Jadi, kalau sudah bilang mendengarkan, saya mendengarkan suami saya. Mendengarkan dengan hati, mendengarkan dengan mata, mendengarkan dengan telinga, mendengarkan dengan pikiran, mendengarkan dengan konsentrasi, mendengarkan dengan cinta kasih, mendengarkan semuanya dengan mendengarkan, maka harusnya lebih harmonis. Nah, kalau sampai tetap kejadiannya seperti itu, ini banyak kasus juga, suami selingkuh, nanti masa tua kalau udah sakit biasanya kembali ke istri pertama, umumnya. Istri kedua biasanya melempar aja. Terus akhirnya kembali ke istri pertama. Nah, sebagai seorang istri, siap-siap suatu saat suami kembali ke samping Anda. Anda terima apa enggak? Anda memaafkan atau tidak? Anda memaafkan, pahalanya besar. Anda tidak memaafkan, lahir lagi, ketemu lagi kondisi yang sama. Jadi ini seperti buah si malakama. Dimakan sakit, nggak dimakan juga sakit. Jadi saran saya adalah ibu tetap melatih diri, melatih kesabaran, melatih banyak-banyak kebajikan. Kemudian ini, jangan melakukan kewajiban sebagai istri atau sebagai ibu hanya sebatas teori. Lama-lama anak kabur. Kalau anak kabur, suami kabur, semua kabur, yang salah bukan orang lain, tapi diri sendiri. Jadi ibu sekarang mesti chanhui. Ibu sekarang mesti banyak-banyak melakukan kebajikan. Melihat suami tidak setia, kita sekarang belajar bertobat. Saya sekarang belajar jadi orang yang setia. Sama teman kalau udah ngomong A, saya harus tepati janji saya. Tidak boleh ingkar janji. Saya kalau udah bilang mau ngasih, saya akan ngasih. Saya kalau udah bilang begini, saya akan tepati janji. Coba berusaha jadi orang yang tepat janji. Setia pada teman, setia pada orang tua, setia pada siapapun. Mudah-mudahan kalau ibu masih ingin suaminya kembali, suami ibu bisa kembali. Satu lagi, kembali pada hukum karma dengan jodoh di masa lalu. Kita tidak tahu hubungan suami ibu dengan dia seberapa besar. Jadi saran saya adalah ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik jangan suka sembarangan berjanji. Saya janji mau ini, mau itu. Atau seperti film yang saya pernah tonton, film Korea. Pacaran, tahu-tahu bikin tekad, bikin janji. Sehidup semati sampai selama-lamanya. Nggak taunya si perempuannya mati duluan di usia 17 tahun. Akhirnya laki-lakinya nggak mau nikah, terikat sama janji setianya. Sampai usia hampir 40 tahun karena dia sebagai guru SMA. Kemudian waktu dia mengajar, muncul anak baru kelas 1, laki-laki, gendut, kacamata, yang sangat lucu. Terus dia merasa tiba-tiba tertarik sama anak laki-laki ini. Saking tertariknya, saking nggak nahan, saking tertariknya sama anak laki-laki ini, dia mencari psikiater kalau nggak salah. Dia konsultasi. Kenapa sekarang saya jadi nggak normal? Dulu saya sukanya perempuan, sekarang kenapa jadi suka laki-laki? Psikiater lihat, bener. Dari hasil tes, kamu tidak menyimpang. Waduh, dia bilang bingung ya. Tapi saya suka banget sama anak laki-laki itu. Jadi sejak dibilang normal dan dia pun tidak bisa menahan perasaannya, maka sejak hari itu dia sering berdandan. Dandan bukan untuk lawan jenis, tapi untuk menarik perhatian anak laki-laki yang satu SMA itu. Pakai baju rapi, terus gemetar, pegang bunga, wah udah kayak jatuh cinta lagi. Sampai akhirnya semua anak di sekolah itu tahu kalau si guru jatuh cinta pada si anak SMA. Terus anak SMA ini diledekin, dia langsung marah. Karena dia merasa, kok laki-laki suka sama laki-laki, gak normal kan, bilang gitu. Nah suatu ketika si anak SMA ini main ke sebuah pertokoan, tapi banyak barang di emper-emper toko. Dia tertarik pada barang-barang kuno. Begitu dia jongkok, dia lihat ada batu, ada lukisan gambar muka perempuan. Tiba-tiba langsung klik. Dia melihat bahwa itu adalah hasil karyanya dia. Ternyata dia itu dulunya adalah anak perempuan yang mati itu, pacarnya si guru tadi. Cuma lahir lagi sebagai seorang laki-laki. Nah sejak dia sadar bahwa si guru itu adalah mantan pacarnya di kelahiran sebelumnya, dia mulai menyimpan perasaan suka juga sama si guru. Akhirnya mereka pacaran tuh laki sama laki. Udah pacaran, karena semua masyarakat Korea tidak menyetujui, akhirnya mereka dari atas bukit
pegangan tangan, terus berjanji. Kita sehidup semati. Kita mati sama-sama, nanti lahir lagi harus jadi pasangan lagi. Film ini mungkin sekedar film, tapi menginspirasi saya. Jangan sembarangan bikin janji. Kalau lahir laki-laki perempuan masih enak ya? Orang bilangnya masih oke. Kalau lahirnya lagi laki-laki atau perempuan-perempuan, atau kasus kayak ibu barusan. Udah nikah sama dia, ternyata dia selingkuhnya sama orang lain lagi. Itu penyebabnya banyak sekali. Nggak bisa ditelaah dalam kelahiran sekarang doang. Jadi ya sudah, kita sekarang membatasi diri. Jadilah manusia yang baik. Bikin tekad, jangan yang aneh-aneh. Bikinlah tekad yang bagus, jangan penuh dengan kemelekatan. Saya mau mencapai nibbana. Saya mau mencapai kebudaan. Saya belajar Buddha Dharma. Saya mau mengikis akal loba, dosa, dan moha saya. Itu kan jauh lebih menguntungkan daripada sekedar bikin tekad. Dalam setiap kelahiran kita hidup semati. Wah, itu susah. Maka jangan salahkan kalau tiba-tiba muncul komentar dari si istri. Suhu, suami saya lebih sayang anjingnya daripada saya. Anjingnya dielus-elus, dicium-cium. Anak istrinya kagak pernah. Makan gak makan terserah aja. Mungkin kelahiran sebelumnya pernah jadi suami istri. Ini Bapak Ibu yang punya Facebook, coba dibuka IBS Prison. IBS ya. Punya Hui Kwang Sifu itu. Hui Kwang Fasu. Kemarin saya lihat belum sempat dibaca, belum sempat dibuka juga. Ada tulisan anak laki-laki kalau nggak salah 11 tahun, dia sadar bahwa reinkarnasi sebelumnya, incarnation sebelumnya adalah jadi bukan fox, apa itu, serigala. Bapak Ibu kalau sempat cari waktu boleh di Google. Kelahiran sebelumnya jadi seekor serigala, sekarang jadi seorang anak manusia 11 tahun. Pertanyaan terakhir. Nama budaya suhu, saya mau bertanya. Saya setiap malam refleksi diri, tapi sering berpikir banyak hal. Timbulnya jadi stres. Bagaimana cara menghadapi dan mengontrol hal tersebut? Nah, ini refleksi diri adalah mengingat kembali, recall, reflection. Hal-hal yang sudah dilakukan dari pagi sampai sore, bukan melamun. Kalau berpikir banyak hal, timbulnya jadi stres, kadang-kadang mungkin ke bawah jadi melamun, atau kalau memang masalah di kantor atau masalah pekerjaan sangat berat, itu nggak usah refleksi lagi, karena sudah tahu, saya lagi banyak masalah. Jangan refleksi dulu, nanti jadi stres. Kalau nanti tunggu kondisi ibu, bapak, atau adik-adik sudah seimbang, batinnya sudah tenang, baru refleksi diri. Kalau lagi banyak masalah, refleksi boleh. Tapi kalau sekiranya nggak bisa ngatasi, ya udah jangan refleksi, doa aja, baca doa. Baca aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Dharma, aku berlindung pada Sangha. Semoga saya tidur dengan damai, semoga saya tidur dengan tenang. Jadi banyak hal yang mengarahkan kita pada hal-hal yang baik. Tapi kalau sampai dengan hal tersebut, hal yang sudah kita anggap baik ternyata kita malah jadi stres, jangan dilakukan. Contohnya lagi, kita yang Mahayana sering menyuruh orang-orang baca Namo Amitabha sebanyak-banyaknya. Kemudian ada orang komentar, suhu makin banyak kalau malam-malam kita baca Namo Amitabha makin banyak, malah makin nggak bisa tidur, malah pikiran tambah stres. Jadi gimana dong katanya? Kata buku baca Namo Amitabha pikiran makin tenang, tapi saya baca Namo Amitabha malah makin gelisah. Ya jangan dibaca. Buddha tidak akan menyalahkan, karena ingat kembali, menyucikan hati dan pikiran tidak semudah membalikan telapak tangan. Setiap orang punya prinsip, setiap orang punya pandangan, setiap orang punya pola pikir. Dengan pola pikir yang cingtu, yang sukawati, baca Namo Amitabha bisa mengikis karma-karma buruk, bisa menyucikan hati dan pikiran. Bagi orang-orang yang tidak mempercayai Namo Amitabha, dia bisa baca Namo, yang lain lagi Namo Sakyamuni Buddhaya. Karena percaya kekuatan dari Sakyamuni Buddha bisa mengikis diri dari 3 akar kejahatan. Kalau dia masih kurang dengan Namo Sakyamuni Buddhaya, dia masih berlindung lagi pada Namo Avalokitesvara, Namo Kuan Yin Pusa juga boleh. Kalau dia nggak percaya semuanya, saya memeditasi aja juga boleh. Intinya cuma 3 kemana-mana. Jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Jadi tujuan kita di sini adalah menjadi orang yang sadar sepenuhnya, menjadi seorang Buddha, penuh kesadaran. Nah, kesadaran ini tiap orang beda-beda. Ada yang cocok meditasi, ada yang cocok baca sutra, ada yang cocok dengan sharing misalkan, ada yang cocok lagi mungkin dengan diskusi, ada yang cocok lagi dengan melatih sila doang, ada yang cocok juga dengan baca buku, relatif kembali. Cuma yang tahu adalah diri sendiri. Jadi baik kata orang, ibu lihat dalam diri sendiri, cocok nggak buat saya? Kalau nggak cocok ya udah, berhenti dulu, istirahat dulu, jangan dipaksakan. Sama seperti orang ya, tiap hari makan nasi,
Karena kita orang Indonesia tiap hari makan nasi. Tapi kalau pengen makan mie, ya udah makan mie, jangan makan nasi. Seminggu udah makan mie, nanti pengen makan nasi, mie-nya lepasin, makan nasi lagi. Seperti itu. Tapi yang penting adalah tetap dijaga kesadarannya bahwa saya sadar dengan apa yang saya lakukan. Saya sadar kenapa saya tidak mau melakukan hal tersebut. Saya biasa meditasi, tiap pagi bangun jam 4 meditasi sampai jam 6 misalkan. Tiba-tiba dalam satu minggu ini, malas banget meditasi. Di sini ada 2 prinsip. Kamu jangan berhenti meditasi, malas gak malas tetap duduk aja, pokoknya meditasi. Ada juga mungkin orang yang mengajarkan, ya udah kamu jangan meditasi, kamu diam aja sampai kamu bosen, kamu langsung meditasi lagi. Nah biasa di psikologi pakai yang kedua caranya. Orang misalkan udah kayak anak kecil, ada orang tua ngeluh, anak saya nonton film terus sampai saya bosan, nyuruhnya suruh belajar. Ya udah, kasih terus film, jangan tidur, suruh dia nonton terus sampai dia bosan. Udah ada lama-lama bosan juga, sampai dia enak sendiri, akhirnya nggak mau nonton lagi, baru dia mau belajar. Itu sejenis terapi juga. Meditasi sampai bosan banget, ya udah kita sadar, oh saya lagi bosan, berhenti, sadari sampai dia enaknya berhenti, meditasi lagi. Yang penting adalah tetap sadar, mindfulness itu yang paling penting. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan lah ya. Selamat siang, semoga kita semua bisa meningkatkan kualitas batin kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi dalam kondisi sedih, berduka, atau mengalami banyak masalah yang tidak terselesaikan, coba lihat pakai kacamata diri sendiri. Apakah kebajikan saya yang kurang? Apakah kebijaksanaan saya yang kurang? Apakah cinta kasih saya yang kurang? Apakah konsentrasi saya yang kurang? Apakah dana saya yang kurang tulus? Apakah semangat saya yang kurang? Apakah tekad saya yang kurang? Apakah saya terlalu egois? Apakah kemelekatan saya terlalu tinggi? Apakah keserakahan saya terlalu tinggi? Itu. Jadi supaya kita sama-sama bisa lebih baik lagi setiap hari. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kadeta Om, gate parasan, gate bodhi swaha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.